Halo, selamat pagi anak ibu. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini, kita masih belajar tema 4, globalisasi. Dengan subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Silakan anak ibu simak gambar yang ada di sini. Kira-kira gambar apakah ini? Ini adalah gambar pada saat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Poster adalah media publikasi atau promosi yang merupakan salah satu bagian dari reklame. Poster biasanya dipasang di tempat umum berupa ajakan pengumuman atau iklan yang berisi gambar-gambar yang dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian. Apresiasi poster yaitu memberikan penilaian terhadap karya poster apakah sesuai dengan syarat poster yang baik. Apa saja syarat poster yang baik? Pertama, menarik perhatian mata dengan kombinasi gambar dan tulisan kontras. 2. Memiliki kesatuan utuh antara gambar dan tulisan yang ditampilkan. 3. Berisi pesan yang ditulis sesingkat mungkin tetapi memiliki pesan yang kuat dan jelas. 4. Ukuran media serta bahan poster disesuaikan penempatannya. 5. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 6. Menggunakan bahan atau media yang tidak mudah rusak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ada 3 bentuk kerjasamanya, yaitu yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara, contohnya kerjasama antara Indonesia dan Singapura mengenai pertukaran pelajar dan mahasiswa. 2. Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa atau banyak negara, contohnya kerjasama negara-negara anggota PBB. 3. Kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya kerjasama ASEAN. Dampak dari pemborosan energi. Pertama, meningkatnya suhu global. 2. Naiknya permukaan air laut. 3. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. 4. Lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. 5. Hilangnya gletser. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, yang pertama, keterampilan dan pendidikan. 2. Usaha dan kerja keras. Faktor pendukung potensi seseorang dapat berkembang antara lain, minat dan kegemaran, motivasi, kepintaran atau intelektual, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, serta sarana dan prasarana. Potensi diri dapat diketahui dari beberapa hal, antara lain yang pertama, adanya satu atau beberapa jenis kegiatan yang amat disukai atau digemari. 2. Adanya keinginan kuat untuk bisa menguasai kemampuan tersebut. 3. Adanya kemampuan untuk menguasai suatu keterampilan dengan mudah dan cepat. Kamu amati gambar berikut. Ini adalah keadaan rumah di mana terjadi pemborosan energi. Setelah mengamati gambar
Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? 2. Tuliskan ruangan yang boros listrik. 3. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? 4. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? 5. Berikan 3 contoh hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan berikan tugas KI 4 SBDP. Anak Ibu perhatikan. Tugasnya adalah buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan hidup hemat listrik. Perhatikan hal-hal yang harus ada pada poster. Yang pertama, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. 2. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, poster jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Kreasikan poster kamu dengan menarik. Nah, tugas KI 4 ini silakan anak ibu buat pada selembar kertas HVS. Apakah globalisasi itu bermanfaat atau tidak? Dampak positif globalisasi. Nah, anak ibu lihat di sini kita lihat ada makanan pizza. Pizza ini berasal dari Italia. Nah, sekarang kita dapat menemukan pizza di Indonesia. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke Italia untuk mendapatkan pizza. Ini juga gambar makanan Jepang, yaitu sushi. Kita tidak perlu pergi ke Jepang untuk mendapatkan makanan sushi, karena sushi juga ada di Indonesia. Selanjutnya adalah makanan luar negeri, yaitu berupa hamburger. Nah, ini juga kamu dapat menikmatinya di Indonesia tanpa kamu harus pergi ke negara Amerika. Kemudian ini adalah produk dari negara Jerman, yaitu produk alat memasak yang sudah ada di Indonesia. Selanjutnya, ini juga kursi buatan dari Cina. Ini juga sudah ada di Indonesia. Selanjutnya, juga kursi buatan Korea. Ini juga sudah banyak terdapat di Indonesia. Jadi kita tidak perlu pergi ke negaranya untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Demikian juga produk Indonesia banyak juga kita jumpai di luar negeri. Jadi orang asing tidak perlu datang ke Indonesia untuk mendapatkan seperti misalnya sate. Sate juga sudah ada dijual di luar negeri. Kemudian nasi uduk sudah juga dijumpai di luar negeri. Kemudian batik. Nah, di sini pakaian batik sudah sangat mendunia, di mana tokoh-tokoh dunia sudah menggunakan pakaian batik. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasinya? Nah, kita lihat masyarakat bebas narkoba. Era globalisasi memberikan kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Tujuan pemerintah adalah mewujudkan generasi hebat bebas narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat atau bahan berbahaya. Dampak penggunaan narkoba bagi pengguna adalah kejang-kejang, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf, dan kerusakan jantung. Dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna adalah rusaknya hubungan keluarga. Dampak narkoba bagi lingkungan pengguna adalah meningkatnya kejahatan,
meningkatnya kemiskinan, dan rusaknya ekosistem. Dampak narkoba bagi bangsa Indonesia adalah perpecahan bangsa. Negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015 karena meluasnya jalur peredaran narkoba di dunia tidak terlepas dari dampak globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 adalah melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang banyak terjadi kasus narkoba, karena dapat membantu kemajuan bangsa. Yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba adalah jalinlah komunikasi dengan keluarga, fokus pada hal-hal positif, tingkatkan kegiatan spiritual, jangan pernah mencoba narkoba, ingat masa depanmu. Nah, ini adalah di mana seluruh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menyatakan perang terhadap narkoba. Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Berkatalah tidak untuk narkoba, karena itu akan merusak masa depanmu, harapan keluargamu, dan masa depan bangsa Indonesia. Bayangkan jika banyak warga Indonesia yang memakai narkoba. Apa yang akan terjadi dengan negara ini? Tetaplah semangat belajar dan lakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri dan mengisi waktu luangmu. Dan sekali lagi Ibu katakan, kamu harus berani mengatakan tidak untuk narkoba. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak ibu. Semoga anak ibu memahami setiap hal yang ada dalam video tersebut. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, gunakan masker jika keluar, dan jika tidak perlu sekali, jangan kita keluar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.